Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Ratih menyapu halaman rumahnya dengan telaten. Matahari pagi memancar lembut, menembus sela-sela daun pohon mangga di halaman depan. Burung-burung kecil berkicau riang, menambah suasana damai. Sesekali Ratih berhenti, menghela napas, lalu menatap bunga kertas di sudut pagar yang baru saja mekar dengan warna merah muda cerah. Ia tersenyum puas, merasa kerja kerasnya merawat tanaman tidak sia-sia. Di dalam rumah, aroma harum nasi yang baru matang dari rice cooker bercampur dengan wangi tumisan bumbu dapur. Sejak menikah, Ratih memang membiasakan diri bangun lebih awal, memasak, lalu membersihkan rumah. Bagi Ratih, semua itu adalah bagian dari cintanya pada Denny. Ia ingin suaminya selalu pulang ke rumah yang rapi, bersih, dan penuh kehangatan. Denny keluar dari kamar dengan rambut masih basah seusai mandi. Ia mengenakan kemeja biru muda yang sudah disetrika rapi oleh Ratih. Ratih mendekat sambil menaruh bekal di atas meja makan. "Mas, sarapan dulu sebentar. Aku bikin nasi uduk sama telur dadar," ucap Ratih dengan nada lembut. Denny melirik jam tangan, lalu tersenyum kecil. "Wah, kebetulan banget. Aku tadi kepikiran pengin nasi uduk. Kayaknya kamu bisa baca pikiranku, Tih." Ratih tertawa pelan. "Aku kan udah hafal apa yang Mas suka." Mereka duduk berdua di meja makan. Ratih memperhatikan suaminya makan dengan lahap. Hatinya terasa hangat. Bagi Ratih, tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat Denny pulang dan berangkat kerja dengan perut kenyang dan hati tenang. Setelah selesai sarapan, Ratih menyiapkan segelas teh hangat untuk Denny. "Mas, hati-hati di jalannya. Jangan ngebut. Kalau ada apa-apa kabarin aku." Denny meneguk tehnya, lalu berdiri. "Iya, Tih. Kamu juga jaga diri di rumah. Jangan terlalu capek." Sebelum berangkat, Denny mengecup kening Ratih. Itu adalah kebiasaan kecil yang selalu membuat Ratih merasa dicintai. Ratih berdiri di depan pintu, melambaikan tangan hingga motor suaminya menghilang di tikungan jalan. Begitu Denny pergi, Ratih kembali sibuk dengan pekerjaannya. Ia mencuci piring, merapikan kamar, lalu menjemur pakaian. Meski pekerjaannya terasa monoton, Ratih tidak pernah mengeluh. Ia percaya setiap langkah kecil yang ia lakukan adalah ibadah, pengabdian untuk rumah tangganya. Siang itu, Rika datang. Rika mengenakan dress sederhana berwarna krem, rambutnya tergerai rapi, wajahnya selalu tampak segar. Ia membawa sebungkus gorengan dari warung dekat rumah. "Tih, aku bawain gorengan. Katanya tadi ada bakwan baru digoreng. Aku langsung inget kamu," kata Rika sambil tertawa. Ratih menyambut sahabatnya dengan senyum lebar. "Wah, pas banget. Aku tadi belum makan siang. Masuk yuk, Rik." Mereka duduk di ruang tamu, mengobrol sambil menikmati gorengan hangat. Obrolan mereka mengalir ringan, mulai dari cerita tetangga, harga cabai yang naik, sampai kenangan masa SMA. Rika sering menggoda Ratih dengan candaan tentang rumah tangganya. "Kamu tuh bikin iri, Tih. Suami kamu baik, rajin, kerjaannya jelas. Aku aja masih susah nemuin cowok kayak gitu," kata Rika sambil mengunyah bakwan. Ratih tersipu, wajahnya memerah. "Jangan dilebih-lebihin. Mas Denny ya biasa aja. Cuma aku memang bersyukur dia bertanggung jawab." "Biasa aja tapi setia kan? Itu yang penting." Ratih mengangguk mantap. "Iya, aku percaya sama dia. Aku yakin dia nggak akan macam-macam." Rika tersenyum samar, lalu berpindah topik. Hari-hari terus berjalan seperti itu. Rutinitas Ratih terulang setiap hari. Bangun pagi, memasak, membereskan rumah, menunggu Denny pulang, lalu berbincang dengan Rika jika sahabatnya mampir. Malam-malam mereka habiskan dengan menonton televisi atau sekadar ngobrol santai. Namun, meski tampak bahagia, ada hal yang sesekali membuat Ratih termenung. Sudah 3 tahun pernikahan, namun ia belum juga dikaruniai anak. Kadang ia merasa bersalah, khawatir Denny kecewa. Ia pernah menyarankan untuk periksa ke dokter, tapi Denny selalu menenangkan. "Nggak usah terlalu dipikirin, Tih. Kita masih muda. Nanti juga ada waktunya.
kata Denny suatu malam sambil merangkul bahunya. Ratih mengangguk, meski hatinya masih resah. Setiap kali melihat anak kecil tetangga bermain di depan rumah, hatinya terasa nyeri. Ia sangat ingin menjadi seorang ibu. Tapi ia tetap bersabar, berusaha menutupi kegelisahannya dengan senyum. Suatu sore, saat Ratih sedang menyapu ruang tamu, ponsel Denny yang tertinggal di meja berdering. Layar menampilkan sebuah nama yang tidak ia kenal. Ratih tidak berani mengangkatnya. Hanya menatap sebentar lalu membiarkannya. Ketika Denny pulang, Ratih bertanya. Namun suaminya hanya menjawab singkat. "Oh itu? Teman kantor." Nanya soal kerjaan, katanya dengan nada datar. Ratih percaya begitu saja. Meski ada rasa aneh di hatinya. Ia menepis perasaan itu, mencoba meyakinkan diri bahwa Denny tidak pernah menyembunyikan apapun. Malam semakin larut. Ratih berbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar. Denny tertidur dengan dengkuran pelan di sampingnya. Ratih mengelus perutnya, berbisik dalam hati. "Ya Allah, kalau memang waktunya, beri aku amanah seorang anak. Kalaupun belum, kuatkan aku untuk tetap sabar." Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia menyeka cepat, lalu memejamkan mata, berharap besok akan menjadi hari yang lebih baik. Pagi itu Tina sudah bangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa segar setelah semalam hujan turun cukup deras, meninggalkan embun di dedaunan kecil di halaman rumah. Tina membuka jendela ruang tamu, membiarkan udara pagi masuk bersama suara kicau burung yang riuh. Rumah sederhana itu langsung terasa lebih hidup. Ia berjalan ke dapur, menyalakan kompor untuk menyiapkan sarapan. Kali ini ia memasak nasi goreng dengan potongan ayam dan telur. Aroma bawang putih yang ditumis menguar ke seluruh ruangan, membuat suasana pagi semakin hangat. Doni masih berada di kamar mandi, bersiap untuk berangkat kerja. Tina tahu persis apa yang disukai suaminya. Sesekali ia tersenyum sendiri, merasa senang ketika membayangkan Doni lahap memakan nasi goreng buatannya. Setelah selesai memasak, Tina meletakkan 2 piring nasi goreng di atas meja makan. Tak lama, Doni keluar dari kamar mandi dengan kemeja biru muda dan celana hitam rapi. Rambutnya disisir klimis, wangi sabun dan parfum melekat pada tubuhnya. "Wah, nasi goreng," katanya sambil menarik kursi. "Bau wanginya udah bikin perutku lapar sejak tadi." Tina duduk di seberangnya, meletakkan sendok di tangan Doni. "Ayo makan dulu sebelum berangkat, biar ada tenaga." Mereka makan bersama, berbincang ringan tentang kegiatan masing-masing hari itu. Doni bercerita ada rapat penting di kantor. Sementara Tina mengingatkan bahwa hari ini ada arisan di rumah Bu Ratna, salah satu tetangga dekat. Selesai sarapan, Doni bergegas berangkat kerja. Tina mengantarnya sampai ke teras, menunggu sampai mobil Doni hilang di ujung jalan. Setelah itu, ia kembali ke dalam rumah, membereskan meja makan, lalu menyiapkan dirinya untuk menghadiri arisan siang nanti. Menjelang siang, Tina melangkah ke rumah Bu Ratna yang berada tak jauh dari rumahnya. Jalan di kompleks perumahan itu cukup teduh, dengan pepohonan rindang yang berjajar rapi. Beberapa tetangga sudah tampak berkumpul di halaman, menyambut dengan senyum ramah. "Tina, ayo masuk," sapa Bu Ratna sambil meraih tangannya. Di ruang tamu yang luas, para ibu-ibu sudah duduk melingkar, sebagian sambil menyantap kudapan yang disajikan di meja. Suasana ramai, penuh dengan canda dan obrolan ringan. Tina duduk di sebelah Bu Santi, tetangga yang sudah lebih tua, sambil ikut tertawa mendengar cerita-cerita kocak yang dibagikan. Acara arisan berlangsung meriah. Ada giliran undian, ada pula obrolan serius tentang harga kebutuhan pokok yang semakin naik. Tina ikut terlibat, memberikan pendapatnya, sesekali menyarankan resep masakan hemat untuk ibu-ibu lain. Semua orang mengenalnya sebagai sosok yang ramah, murah senyum, dan tidak pernah menolak jika diminta bantuan. Setelah acara selesai, beberapa tetangga sempat menahan Tina untuk berbincang lebih lama. Mereka memuji sikap Tina yang selalu tenang dan sederhana, serta menyinggung betapa beruntungnya Doni memiliki istri sepertinya. Tina hanya tersenyum, merasa senang sekaligus malu. Sore hari, Tina kembali ke rumah. Tak lama kemudian, Maya datang dengan wajah ceria. Ia masuk tanpa sungkan, seperti biasa. "Tin, tadi aku lewat rumah Bu Ratna. Katanya kamu ikut arisan. Seru nggak?" tanya Maya sambil menaruh tasnya di sofa. Tina menuangkan minuman dingin ke gelas, memberikannya pada Maya.
Lumayan seru. Kamu harusnya ikut juga, biar tambah akrab sama ibu-ibu kompleks. Maya menggeleng sambil terkekeh. Ah, kamu tahu kan aku nggak terlalu suka kumpul begitu. Aku lebih nyaman kalau ngobrol sama kamu aja. Mereka mengobrol lama di ruang tamu. Maya bercerita tentang pekerjaannya di butik, tentang pelanggan yang cerewet, tentang mimpinya membuka toko sendiri suatu saat nanti. Tina mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan saran atau sekadar menyemangati. Menjelang malam, Doni pulang kerja. Tubuhnya tampak lelah. Dasinya sudah sedikit longgar. Ketika masuk ruang tamu, ia melihat Maya sedang duduk sambil tertawa bersama Tina. Wah, ada Maya. Lagi-lagi bikin istriku ketawa terus. Ya? Ujar Doni sambil tersenyum. Maya membalas senyum itu. Aku kan sahabatnya. Harus bikin dia bahagia. Kalau enggak, siapa lagi? Doni hanya tertawa kecil. Lalu masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Tina memperhatikan dengan wajah hangat. Ia selalu merasa senang ketika dua orang terdekatnya bisa akrab tanpa jarak. Baginya, tidak ada alasan untuk cemburu atau curiga. Setelah makan malam bersama, Maya akhirnya pamit pulang. Tina dan Doni duduk di ruang tamu, berbincang ringan sebelum tidur. Doni memuji Tina karena selalu bisa menjaga hubungan baik dengan tetangga. Sementara Tina memuji Doni yang selalu bekerja keras demi keluarga. Hari-hari terus berjalan dengan pola yang hampir sama. Pagi dimulai dengan sarapan bersama. Siang Tina sibuk mengurus rumah dan bersosialisasi dengan tetangga. Sore hingga malam Maya sering datang berkunjung. Lalu Doni pulang kerja dan mereka bertiga kadang berbincang santai. Semua tampak berjalan normal. Seolah kehidupan mereka dikelilingi oleh ketenangan. Tina tidak pernah merasa ada sesuatu yang salah. Justru, ia semakin yakin bahwa kehidupannya sudah begitu lengkap. Suami yang penyayang, sahabat yang selalu ada, dan lingkungan yang ramah. Ia tidak tahu bahwa di balik semua keceriaan itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh diam-diam, menunggu waktu untuk merusak semua yang ia anggap sempurna. Beberapa hari setelah kepulangan Denny dari perjalanan singkatnya ke kampung halaman, suasana rumah terasa berbeda. Ratih mulai menyadari ada hal-hal kecil yang berubah dalam sikap suaminya. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya. Berpikir mungkin Denny hanya lelah atau sedang banyak pikiran. Namun, semakin hari, perasaan itu makin sulit diabaikan. Denny kini sering sekali memegang ponselnya, bahkan ketika berada di rumah. Jika dulu ia meletakkan ponsel sembarangan di meja ruang tamu atau kamar tidur, sekarang ia selalu menaruhnya di saku atau menaruhnya di dekatnya kemanapun ia pergi. Ratih sempat beberapa kali melihat notifikasi masuk dengan nama yang tidak ia kenal. Namun Denny buru-buru menutup layar ponsel setiap kali ia mendekat. Ratih hanya bisa menghela napas, mencoba menenangkan hatinya. Ia tidak ingin menjadi istri yang curiga berlebihan. Tapi, ada sesuatu yang tidak biasa. Suatu sore, Ratih sedang menyiapkan makan malam. Aroma tumisan bawang putih dan cabai memenuhi dapur. Tiba-tiba ponsel Denny yang tergeletak di meja dapur bergetar. Denny sedang mandi, dan Ratih sempat menoleh ke arah layar ponsel itu. Sebuah pesan singkat muncul, "Kapan kamu bisa ketemu lagi? Aku kangen." Hati Ratih langsung berdegup kencang. Tangannya gemetar. Ia menatap layar itu cukup lama, namun tak sempat membuka isi pesannya lebih jauh karena suara pintu kamar mandi terbuka. Dengan cepat, ia kembali menunduk dan berpura-pura sibuk mengaduk masakan. Denny keluar sambil menyeka rambutnya yang masih basah. "Wangi masakannya," ucap Denny sambil tersenyum. Ratih menoleh, mencoba membalas dengan senyum tipis. "Iya, bentar lagi selesai." Namun, di balik senyumnya, hatinya bergemuruh. Ia berusaha keras menahan diri agar tidak langsung menanyakan pesan tadi. Malam itu, makan malam terasa hambar meski hidangannya lezat. Denny tampak tenang, bahkan sesekali bercanda, seolah tidak ada yang aneh. Ratih, sebaliknya, hanya banyak diam. Setelah makan malam, Denny duduk di ruang tamu sambil menyalakan televisi, sementara Ratih membereskan piring. Sesekali Ratih melirik ke arah Denny, memperhatikan bagaimana ia tampak begitu santai. Sesudah itu, Denny duduk sambil memainkan ponselnya, jari-jarinya bergerak cepat di layar. Ratih mendekat, duduk di sampingnya. "Ngapain, Mas?" tanya Ratih dengan nada yang dibuat selembut mungkin. "Cuma lihat berita," jawab Denny cepat, lalu mematikan layar ponsel.
Jawaban itu terdengar biasa, tapi bagi Ratih ada nada gugup yang samar. Ia makin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Beberapa hari berikutnya, kecurigaan Ratih semakin menguat. Denny sering pulang lebih larut dari biasanya dengan alasan lembur. Padahal, ia bekerja di kantor swasta yang jarang sekali meminta karyawannya lembur. Ketika Ratih menanyakan alasannya, Denny selalu punya jawaban yang terdengar masuk akal, meski tetap terasa janggal. Kerjaan lagi numpuk, yah? Ujar Denny suatu malam ketika Ratih mengeluh karena ia pulang terlalu larut. Klien mintanya cepat. Mau nggak mau aku harus lembur. Ratih mengangguk pelan. Iya, aku ngerti. Tapi jangan keseringan, Mas. Aku khawatir sama kesehatan kamu. Denny hanya tersenyum dan mengusap kepala Ratih. Tenang aja. Aku baik-baik aja kok. Namun Ratih tetap merasa ada yang tidak beres. Pada suatu malam, ketika Denny sudah tidur, Ratih memberanikan diri mengambil ponsel suaminya. Ia membuka layar dengan sidik jari Denny yang sudah lama ia ketahui. Tangannya bergetar saat menggulir daftar pesan. Ada sebuah kontak dengan nama yang samar, hanya huruf inisial, S. Ratih membuka percakapan itu, dan matanya langsung panas membaca kalimat-kalimat manis yang jelas bukan percakapan antara seorang suami dengan rekan kerja biasa. Aku nggak sabar nunggu kamu lagi. Kamu janji ya, kita bakal bahagia bareng. Aku percaya kamu serius sama aku, Mas. Ratih membekap mulutnya agar tidak terisak. Tubuhnya gemetar, dadanya terasa sesak. Ia menutup ponsel itu perlahan, menaruhnya kembali di samping Denny yang masih pulas tidur. Malam itu, ia tidak bisa memejamkan mata. Air matanya mengalir tanpa henti, menatap langit-langit kamar dengan perasaan campur aduk. Marah, kecewa, dan hancur. Keesokan paginya, ia berusaha bersikap biasa. Tidak ada satupun kata yang keluar mengenai apa yang ia temukan semalam. Namun dalam hatinya, ia sudah bertekad untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosok S itu. Hari-hari berikutnya, Ratih mulai diam-diam memperhatikan lebih cermat. Ia mencatat pola kebiasaan Denny, jam-jam ia sering pulang, siapa saja yang menghubunginya. Hingga akhirnya, tanpa sengaja, ia melihat sebuah foto di media sosial. Sebuah unggahan dari sahabat lamanya, Melinda. Perempuan yang dulu sangat dekat dengannya. Namun belakangan jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Foto itu memperlihatkan Melinda sedang duduk di sebuah kafe, dan di latar belakangnya, Ratih melihat sosok yang sangat ia kenal, Denny. Darah Ratih seakan berhenti mengalir. Ia menatap foto itu lama sekali, hatinya seolah diremas. Ingatannya melayang pada kebersamaan mereka dulu bertiga. Dirinya, Denny, dan Melinda. Sahabat yang ia percaya, sahabat yang dulu sering ia curhati tentang rumah tangga. Malam itu, Ratih tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi tanya. Apakah mungkin Denny berselingkuh dengan sahabatnya sendiri? Kenapa bisa? Apa salahnya selama ini? Air matanya terus mengalir. Namun ia menahan tangisnya agar tidak membangunkan Denny yang tidur nyenyak di sampingnya. Dalam hati, Ratih mulai menyusun kekuatan. Ia harus memastikan kebenaran ini, meski hatinya hancur. Malam itu terasa begitu tenang di rumah Tina. Setelah seharian penuh mengurus pekerjaan rumah, menemani anak-anak belajar, dan menyiapkan kebutuhan suami, Tina akhirnya bisa duduk sebentar di ruang keluarga. Lampu temara memberikan suasana hangat, sementara suara televisi yang menyiarkan acara berita malam menjadi latar yang menenangkan. Anak-anak sudah terlelap di kamar masing-masing, membuat suasana rumah terasa damai. Tina bersandar di sofa dengan secangkir teh hangat di tangannya. Sesekali ia menatap foto keluarga yang tergantung di dinding, foto saat mereka liburan bersama di pantai 2 tahun lalu. Wajah Doni tersenyum lebar di sana, memeluk Tina dengan penuh kasih, sementara kedua anak mereka berlarian di pasir pantai. Kenangan itu membuat hati Tina hangat, meski dalam beberapa waktu terakhir ia merasakan ada sesuatu yang berubah dari suaminya. Doni yang dulu begitu perhatian, kini lebih sering sibuk dengan pekerjaannya. Ia pulang larut malam dengan alasan lembur, atau terkadang pergi keluar kota tanpa banyak penjelasan. Namun, setiap kali Tina bertanya, Doni selalu punya alasan logis yang terdengar masuk akal. Tina, yang sejak awal menikah sudah terbiasa percaya dan menghormati suaminya, memilih untuk tidak curiga. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa Doni tetaplah suami yang ia kenal, lelaki yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
Malam itu, suara langkah kaki Doni terdengar dari arah pintu depan. Tina langsung menoleh, melihat suaminya masuk dengan wajah agak lelah. Jas kerjanya sedikit kusut, dan ia melepas dasinya dengan gerakan cepat. "Sudah pulang, Mas?" Tina menyambut dengan senyum lembut, meletakkan cangkir tehnya di meja. Doni hanya mengangguk, lalu berjalan menuju sofa dan menjatuhkan tubuhnya di sana. "Capek banget hari ini, banyak kerjaan di kantor." Tina mengangguk mengerti. Ia mendekat, duduk di samping Doni, dan meraih dasi yang baru saja dilepas suaminya. "Biar aku rapikan ya, Mas. Kamu mandi dulu, nanti aku siapkan makan malam. Aku masak sayur kesukaanmu, sayur asem." Doni melirik istrinya sebentar, kemudian tersenyum samar. "Kamu selalu tahu cara bikin aku tenang." Tina membalas senyuman itu, meski di hatinya ia masih merasakan ada jarak yang semakin melebar di antara mereka. Namun ia menepis perasaan itu, meyakinkan diri bahwa semua hanya karena kesibukan Doni. Setelah Doni mandi dan makan malam, mereka duduk berdua di ruang keluarga. Tina mencoba membuka percakapan ringan, menanyakan tentang pekerjaan Doni, perkembangan di kantor, dan rencana akhir pekan mereka. "Mas, minggu depan anak-anak libur sekolah. Aku kepikiran buat ajak mereka jalan-jalan, mungkin ke taman atau sekadar makan di luar. Biar mereka nggak bosan di rumah terus." Doni mengangguk, tapi matanya tidak terlalu fokus. "Lihat nanti ya, aku nggak janji bisa ikut. Ada beberapa hal yang harus aku selesaikan." Tina menghela napas pelan. "Kalau gitu, aku bisa ajak mereka sendiri. Yang penting anak-anak senang." Perbincangan mereka kemudian terhenti oleh dering ponsel Doni. Suara nada dering yang khas membuat Doni buru-buru meraih ponselnya dari atas meja. Ia melihat layar sebentar, lalu berdiri dan berjalan ke arah teras. Tina memperhatikan gerak-gerik suaminya. Ia tidak pernah melarang Doni menerima telepon di luar ruangan. Tapi kali ini rasa penasaran itu muncul begitu saja. Doni berbicara dengan suara rendah, seolah tidak ingin percakapannya terdengar. Tina hanya bisa menatap bayangan suaminya dari balik kaca, mencoba menebak siapa yang menelepon di malam yang sudah larut ini. Beberapa menit kemudian Doni kembali masuk, menyimpan ponselnya di saku. Tina mencoba tersenyum biasa saja. "Siapa yang nelpon, Mas?" tanyanya pelan. "Oh, teman kantor. Ada urusan kerjaan yang harus dibahas mendadak," jawab Doni cepat. Tina mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Ia tahu Doni tidak suka diinterogasi, dan selama ini ia sudah terbiasa memberi kepercayaan penuh pada suaminya. Namun, ada bagian kecil di hatinya yang mulai merasakan sesuatu yang janggal. Malam itu mereka tidur berdampingan seperti biasa, tapi Tina merasakan dinginnya jarak emosional yang semakin nyata. Doni lebih banyak membelakangi dirinya, sementara Tina hanya bisa menatap punggung suaminya dalam diam. Keesokan harinya, Tina bangun lebih awal seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, membangunkan anak-anak, dan memastikan semua berjalan lancar. Doni duduk di meja makan sambil membaca koran, wajahnya tampak serius. "Mas, nanti pulang jam berapa?" tanya Tina sambil menuangkan teh ke cangkir suaminya. "Mungkin agak malam. Ada rapat penting," jawab Doni tanpa menoleh. Tina mengangguk. "Baiklah. Hati-hati ya, Mas." Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Doni semakin sering pulang larut malam, atau tiba-tiba mengabarkan harus keluar kota untuk urusan kantor. Tina mencoba tetap sabar, meyakinkan dirinya bahwa semua demi pekerjaan. Namun, semakin lama, semakin banyak tanda-tanda kecil yang membuat hatinya gelisah. Suatu malam, saat Tina sedang merapikan lemari pakaian Doni, ia menemukan selembar kertas kecil di saku jas suaminya. Kertas itu tampak seperti nota pembelian dari sebuah toko perhiasan. Di sana tertulis pembelian cincin dengan harga yang tidak murah. Tina terdiam. Ia tahu Doni tidak pernah membelikan perhiasan untuknya dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, saat ulang tahunnya beberapa waktu lalu, Doni hanya memberinya tas sederhana. Jadi, cincin ini untuk siapa? Ia menatap kertas itu lama, hatinya berdegup kencang. Namun, ia tidak langsung menanyakan pada Doni. Ia memilih menyimpan nota itu di laci pribadinya, mencoba menenangkan diri sambil mencari jawaban. Malamnya, Doni pulang seperti biasa dengan wajah lelah. Tina menatapnya lama, ingin sekali bertanya,
Tapi bibirnya seolah terkunci. Ia memilih menyajikan makan malam dan berbicara tentang hal-hal ringan. Namun, saat Doni sedang sibuk dengan ponselnya, Tina bertanya pelan. Mas, aku mau nanya sesuatu. Kamu beliin cincin buat siapa? Doni sontak terdiam, lalu menoleh cepat ke arah istrinya. Maksud kamu apa? Tina menatap mata suaminya dengan tenang, meski hatinya bergetar. Aku nemu nota pembelian cincin di jas kamu. Aku cuma penasaran, cincin itu buat siapa? Doni terdiam sesaat, lalu tersenyum kecil. Oh, itu. Buat klien kantor. Aku disuruh beliin, karena dia nggak sempat. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Tina mencoba tersenyum, meski hatinya tidak sepenuhnya percaya. Kalau begitu, aku lega. Percakapan itu berakhir begitu saja. Tapi sejak saat itu Tina mulai memperhatikan lebih banyak detail dalam kehidupan Doni. Ia tidak lagi hanya menerima alasan begitu saja, melainkan menyimpan setiap kejanggalan yang ia temukan. Hari-hari mereka tetap berjalan normal di mata orang lain. Anak-anak tetap ceria, rumah tetap hangat, dan Doni tetap terlihat sebagai suami yang bertanggung jawab. Namun, di balik semua itu, Tina mulai merasakan sesuatu yang semakin mengganggu hatinya. Pagi itu udara terasa sejuk setelah semalaman hujan turun membasahi kota. Embun masih menempel di dedaunan halaman rumah Tina. Suara burung berceloteh terdengar dari kejauhan, seolah menyambut datangnya hari baru. Tina berdiri di dapur, sibuk menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Aroma nasi goreng yang harum menyebar ke seluruh ruangan, berpadu dengan wangi teh melati hangat yang baru saja ia seduh. Anak-anak sudah bangun dan duduk di meja makan. Mereka tampak bersemangat karena hari ini sekolah mengadakan kegiatan luar kelas. Rani, anak sulung mereka, terus bercerita tentang lomba menggambar yang akan diikutinya. Sementara adiknya, Bima, sibuk memainkan sendok di tangannya. Tina tersenyum melihat keceriaan anak-anaknya. Namun di hatinya masih ada rasa berat yang belum terangkat sejak percakapan tentang nota cincin itu. Malam-malam berikutnya Doni tetap pulang larut dengan berbagai alasan. Tina berusaha menahan diri untuk tidak menaruh prasangka buruk, tapi rasa penasaran itu tumbuh semakin besar. Tak lama kemudian, suara pintu kamar terdengar. Doni keluar dengan kemeja kerja yang sudah rapi, wajahnya serius seperti biasa. Ia duduk di kursi kepala meja, menatap nasi goreng yang tersaji. Pagi, Mas, sapa Tina lembut. Pagi, jawab Doni singkat sambil langsung menyendok makanan ke piringnya. Tina memperhatikan gerak-gerik suaminya. Sejak beberapa minggu terakhir, Doni jarang sekali memulai percakapan di meja makan. Tina lah yang selalu berusaha mencairkan suasana, agar anak-anak tidak merasakan ketegangan di antara mereka. Mas, nanti pulangnya bisa lebih cepat nggak? Anak-anak ada pentas di sekolah, mereka pasti senang kalau kamu bisa datang. Tina mencoba membuka percakapan sambil menatap Doni penuh harap. Doni menghela napas pelan. Aku nggak janji, banyak kerjaan hari ini. Kalau sempat, aku usahakan. Rani yang mendengar itu langsung memandang ayahnya dengan wajah kecewa. Ayah janji ya, datang. Aku udah latihan lama buat lomba gambar ini. Kalau ayah nggak datang, nanti aku sedih. Doni menoleh sebentar pada putrinya, lalu tersenyum samar. Iya, ayah coba datang. Tina ikut tersenyum meski dalam hatinya ia tahu, kemungkinan besar Doni tidak akan hadir. Ia sudah terlalu sering mendengar janji yang sama berulang kali. Setelah sarapan selesai, Doni bergegas pamit berangkat kerja. Tina mengantarkan suaminya sampai ke pintu, memperhatikan mobil yang perlahan menjauh. Seperti biasa, ada perasaan kosong yang tertinggal setiap kali Doni pergi. Hari itu, setelah membereskan rumah, Tina memutuskan untuk menghadiri kegiatan sekolah anak-anak lebih awal. Ia ingin mendukung Rani dan Bima dengan sepenuh hati, sekaligus berharap Doni benar-benar menepati janjinya kali ini. Sekolah tampak ramai dengan orang tua yang hadir. Ada panggung kecil yang dihiasi balon warna-warni, serta stan makanan yang ditata di sisi lapangan. Suasana meriah membuat anak-anak bersemangat. Tina berdiri di antara para orang tua lainnya, sesekali berbincang dengan tetangga dan teman-teman sesama wali murid. Ketika nama Rani dipanggil untuk maju lomba menggambar di panggung, Tina bertepuk tangan paling keras. Ia menyemangati putrinya dengan senyum lebar. Rani pun tampil percaya diri, menunjukkan hasil karyanya. Namun, di balik kebahagiaan itu,
Tina tak bisa menahan diri untuk melirik ke arah pintu gerbang sekolah. Ia berharap Doni akan muncul dengan senyum hangat, seperti ayah-ayah lain yang hadir. Menit demi menit berlalu, namun sosok itu tidak juga terlihat. Rani sempat mencari-cari dengan pandangan matanya. "Bu, ayah mana?" bisiknya ketika turun dari panggung. Tina menunduk, mengelus kepala putrinya. "Mungkin ayah masih di jalan. Nak, kamu sudah hebat sekali di atas panggung tadi." Rani tersenyum kecil meski matanya tampak kecewa. Bima pun terlihat murung karena ayahnya tak hadir. Acara sekolah selesai menjelang siang. Tina membawa anak-anak pulang dengan hati bercampur aduk. Ia berusaha menutupi kekecewaannya di depan anak-anak, mengajak mereka makan es krim di perjalanan pulang agar tetap ceria. Sesampainya di rumah, Tina merasa letih. Ia menidurkan Bima yang kelelahan, lalu menemani Rani mengerjakan PR sebentar. Menjelang sore, Doni akhirnya pulang lebih cepat dari biasanya. "Mas, anak-anak tadi pentas. Mereka cari kamu," kata Tina begitu Doni masuk rumah. Doni melepaskan sepatunya, lalu berjalan ke sofa. "Maaf, aku nggak bisa datang. Ada rapat mendadak." Rani yang mendengar itu langsung berlari ke kamar dengan wajah sedih. Tina menatap suaminya dengan perasaan kecewa yang semakin menumpuk. Ia ingin marah, ingin bertanya lebih dalam, tapi ia tahu percuma. Doni pasti hanya akan memberi alasan lagi. Malam itu, Tina duduk sendiri di ruang tamu setelah anak-anak tidur. Ia menatap nota cincin yang masih tersimpan di laci. Rasa penasaran semakin kuat, bercampur dengan kekecewaan dan rasa curiga yang mulai sulit ditepis. Sambil menatap kosong ke arah jendela, Tina membatin, "Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan, Mas? Kenapa aku merasa ada jarak yang semakin lebar antara kita?" Pagi itu suasana rumah terasa berbeda. Udara masih sejuk, matahari baru menampakkan sinarnya, tapi hati Tina tidak secerah biasanya. Setelah kejadian di sekolah kemarin, ia tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus melayang pada sikap Doni yang semakin hari semakin sulit dipahami. Tina duduk di meja makan sambil menatap daftar belanja yang ia buat semalam. Ia tahu anak-anak butuh banyak perhatian, terutama setelah kekecewaan karena ayah mereka tidak hadir di acara sekolah. Ia ingin menebus itu dengan cara sederhana, mengajak mereka membuat kue bersama atau sekadar bermain di halaman rumah. Tak lama kemudian, Doni keluar dari kamar dengan pakaian kerja yang sudah rapi. Ia tampak terburu-buru, bahkan tidak menatap Tina ketika berjalan menuju meja makan. "Mas, sarapan dulu," ucap Tina lembut sambil menyodorkan piring nasi uduk yang baru saja ia buat. "Aku nggak sempat. Ada meeting pagi ini. Aku berangkat duluan," jawab Doni singkat sambil meraih kunci mobil. Tina menahan napas sejenak, mencoba tidak menunjukkan rasa kecewanya. "Mas, sebentar. Aku mau bicara." Doni berhenti di ambang pintu, menoleh dengan ekspresi datar. "Apa?" Tina memberanikan diri, meski suaranya bergetar. "Anak-anak butuh perhatianmu. Rani kemarin sangat sedih karena kamu nggak datang. Bima juga kecewa. Aku tahu kamu sibuk, tapi mereka butuh kehadiran ayahnya." Doni menghela napas panjang, lalu menjawab dengan nada dingin. "Aku kerja juga buat mereka, Tin. Kalau aku nggak sibuk, gimana keluarga ini bisa hidup? Jangan terlalu menuntut." Setelah berkata demikian, Doni langsung melangkah keluar tanpa menunggu jawaban. Suara pintu tertutup keras membuat Tina terdiam di tempatnya. Dadanya terasa sesak. Matanya mulai berkaca-kaca. Hari itu Tina mencoba mengalihkan pikirannya dengan aktivitas rumah. Ia membersihkan kamar, mencuci pakaian, lalu mengajak anak-anak membuat kue brownies di dapur. Rani tampak bersemangat. Begitu juga Bima yang antusias mengaduk adonan meski membuat dapur berantakan. Suasana itu sedikit mengobati luka di hati Tina. Ia merasa kebahagiaan sederhana bersama anak-anak jauh lebih berarti daripada apapun. Namun, di sela-sela tawa mereka, Tina tetap tidak bisa menyingkirkan rasa curiga terhadap Doni. Sore harinya, setelah anak-anak tidur siang, Tina duduk di ruang keluarga sambil membuka ponselnya. Ia jarang sekali memeriksa barang pribadi suaminya, tapi kali ini rasa penasaran terlalu besar. Ia membuka aplikasi galeri di ponsel Doni yang sempat tertinggal di meja. Di sana, ia menemukan beberapa foto yang membuat jantungnya berdegup kencang. Foto Doni sedang makan malam di sebuah restoran, namun bukan bersama rekan kantor.
Ada bayangan seorang wanita yang duduk di hadapannya. Foto itu tampak diambil secara sembunyi-sembunyi, mungkin oleh pelayan atau rekan lain. Tina memperbesar foto itu, mencoba mengenali siapa wanita tersebut. Dari sudut wajahnya yang terlihat samar, ada sesuatu yang familiar. Ia mengernyit, mencoba mengingat. Rasanya ia pernah melihat wanita itu. Sebelum Tina bisa menebak lebih jauh, suara pintu depan terbuka. Doni pulang lebih awal hari itu. Tina buru-buru menutup aplikasi dan meletakkan ponsel di atas meja, berusaha bersikap tenang. "Mas, kok cepat pulangnya?" tanya Tina dengan senyum dipaksakan. "Meeting batal. Jadi bisa pulang lebih cepat?" jawab Doni sambil berjalan menuju kamar. Tina mengangguk, lalu mengikuti Doni dengan tatapan penuh tanda tanya. Ia ingin sekali menanyakan tentang foto itu, tapi ia memilih menahan diri. Ia tahu, jika bertanya tanpa bukti jelas, Doni pasti akan punya 1000 alasan untuk menghindar. Malam itu, setelah makan malam, Tina mencoba membuka percakapan. "Mas, aku kepikiran buat ajak anak-anak liburan sebentar. Mungkin ke rumah ibu di kampung. Mereka pasti senang." Doni menatapnya dengan cepat. "Nggak usah. Aku juga ada rencana pulang kampung sebentar. Ibuku katanya lagi sakit." Tina terdiam. Perkataan Doni membuat hatinya bergetar. Pulang kampung? Baru kali ini Doni mengatakan itu. Padahal sebelumnya tidak ada tanda-tanda ibunya sakit. Tina mencoba tersenyum. "Kalau begitu, ayo kita bareng-bareng. Sekalian anak-anak bisa jenguk neneknya." Namun Doni menggeleng cepat. "Nggak usah, Tin. Aku pulang sebentar aja. Urusannya banyak. Kamu sama anak-anak di rumah saja." Hati Tina semakin tidak tenang. Jawaban Doni terasa janggal. Mengapa ia begitu menolak jika istri dan anak-anak ikut? Bukankah lebih baik jika mereka bersama? Setelah Doni tidur, Tina duduk sendirian di ruang tamu. Ia memikirkan semua kejanggalan belakangan ini. Nota cincin, telepon rahasia, foto bersama wanita, dan kini alasan pulang kampung. Semua potongan itu seolah menyusun sebuah teka-teki besar yang menunggu untuk diungkap. Dalam hati kecilnya, Tina berjanji, "Aku harus tahu kebenarannya. Apapun yang Doni sembunyikan, aku nggak bisa diam lagi." Malam itu, untuk pertama kalinya Tina merasa tekadnya semakin kuat. Ia bukan hanya istri yang menunggu di rumah, tapi juga seorang ibu yang harus melindungi anak-anaknya dari kemungkinan terluka. Ia tahu jalan di depannya tidak mudah, tapi ia siap melangkah. Ratih duduk sendirian di ruang tamu rumahnya malam itu. Lampu utama ia biarkan menyala, namun cahaya terasa dingin, jauh berbeda dengan suasana rumah yang dulu selalu hangat. Sejak Denny jarang pulang, rumah ini seperti kehilangan ruhnya. Hanya suara detik jam dinding yang menemani, sesekali bercampur dengan suara kendaraan yang melintas di jalan depan. Ia menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Potret dirinya bersama Denny dan 2 anak mereka saat liburan di pantai beberapa tahun lalu. Senyum mereka kala itu lebar dan tulus, seperti tanpa beban. Kini, senyum itu seolah berubah menjadi ejekan baginya. Ratih mengusap kaca bingkai, matanya mulai berkaca-kaca. "Kenapa harus begini, Den?" bisiknya lirih. Ponselnya tergeletak di meja. Sejak sore tadi ia mencoba menghubungi Denny, tapi tak ada jawaban. Bahkan pesan singkat yang ia kirim hanya centang 1. Entah benar-benar sibuk atau sengaja menghindar. Ratih sudah berulang kali mencoba menenangkan hati dengan prasangka baik, tapi bayangan tentang pengkhianatan itu kembali menghantuinya. Tak lama, suara langkah kecil terdengar dari arah kamar. Nadira keluar sambil mengucek mata. Rambutnya yang panjang masih berantakan. "Bu, belum tidur?" tanyanya dengan suara pelan. Ratih segera menyeka air matanya, berusaha terlihat tegar. "Belum, sayang. Kenapa kamu keluar?" "Aku haus," jawab Nadira sambil berjalan mendekat. Ratih segera berdiri, mengambilkan segelas air dari dispenser, lalu memberikannya. Nadira meminum perlahan, kemudian menatap ibunya. "Bu, wajah Mama kelihatan sedih. Papa belum pulang, ya?" tanyanya polos. Ratih terdiam sejenak. Hatinya perih mendengar pertanyaan itu. Ia tersenyum paksa, lalu mengelus kepala putrinya. "Iya. Papa masih kerja. Mungkin besok baru pulang." Nadira mengangguk, lalu kembali ke kamarnya.
Ratih mengikuti langkah putrinya, memastikan ia kembali tidur dengan nyaman. Setelah itu, ia duduk di tepi ranjang anak-anaknya, menatap wajah polos mereka yang sedang terlelap. Betapa kuatnya cinta Ratih pada anak-anak, betapa besar tanggung jawab yang ia pikul sendirian di tengah badai yang mengancam rumah tangganya. Malam semakin larut. Setelah memastikan anak-anak tertidur lelap, Ratih kembali ke ruang tamu. Ia membuka laptop yang sudah lama tak disentuh. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mulai menulis catatan harian, sesuatu yang biasa ia lakukan ketika batin terasa sesak. Jika benar Denny memilih orang lain, aku harus bersiap. Aku tidak bisa selamanya menunggu kepastian dari kebohongan. Aku masih punya anak-anak yang harus kulindungi. Tulisnya. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Air mata kembali jatuh di pipinya. Namun kali ini disertai dengan keteguhan hati. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ratih mulai menyadari bahwa dirinya tidak bisa terus berada dalam posisi lemah. Keesokan harinya, Ratih bangun lebih awal. Ia sengaja mengenakan pakaian rapi dan sedikit berdandan. Ia ingin memberi kesan tegar, setidaknya di hadapan anak-anak. Pagi itu, ia menyiapkan sarapan lebih lengkap dari biasanya. Nasi goreng, telur dadar, dan sayur sop hangat. Nadira dan Andi terlihat senang, meski sempat bertanya kenapa ayahnya belum juga pulang. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Ratih pergi ke bank. Ia mulai mengecek kembali rekening yang selama ini ia abaikan karena terlalu percaya pada Denny. Hatinya berdebar ketika melihat saldo tabungan tidak sebanyak yang ia bayangkan. Ada beberapa transaksi keluar dalam jumlah besar yang tidak ia ketahui sebelumnya. Jadi selama ini, dia juga memakai uang ini, gumam Ratih dengan suara tertahan. Dengan hati-hati, ia mencetak riwayat transaksi dan menyimpannya. Ia tahu bukti ini bisa sangat berguna suatu saat nanti. Siang harinya, Ratih bertemu dengan Sinta, seorang sahabat lama yang kini bekerja sebagai pengacara. Mereka bertemu di sebuah kafe sederhana. Wajahmu kelihatan capek sekali, Ratih, kata Sinta setelah melihatnya. Ratih tersenyum lemah. Aku memang capek, Sin. Aku butuh teman bicara, butuh masukan. Sepertinya suamiku tidak lagi jujur padaku. Sinta menatapnya lekat-lekat. Kamu serius? Ada bukti? Ratih mengangguk pelan, lalu menceritakan semua kecurigaannya, termasuk kebohongan Denny tentang ibunya yang sakit, serta kedekatan dengan sahabatnya sendiri. Sinta menghela napas panjang. Kalau benar begitu, kamu harus siap. Jangan sampai kamu jadi korban. Ingat, kamu punya anak-anak. Aku tahu, jawab Ratih dengan mata berkaca-kaca. Itulah kenapa aku harus kuat. Obrolan itu berlangsung lama. Sinta memberikan beberapa saran, termasuk pentingnya mengumpulkan bukti jika benar Denny sudah berkhianat. Ratih mendengarkan dengan seksama, mencatat dalam pikirannya setiap detail. Sepulang dari pertemuan itu, Ratih merasa sedikit lebih lega. Ada kekuatan baru dalam dirinya. Malam harinya, ketika kembali sendiri di rumah, ia berdiri di depan cermin. Tatapan matanya berbeda, tidak lagi hanya memancarkan kesedihan, tetapi juga keberanian yang mulai tumbuh. Kalau ini benar, aku akan hadapi. Aku tidak akan tinggal diam, bisiknya pada bayangan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Ratih mulai pelan-pelan menata hidupnya. Ia lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan, lebih tegas dalam mengurus anak-anak, dan diam-diam mulai mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya dilakukan Denny ketika pergi. Semua langkah kecil itu adalah bagian dari persiapannya. Ratih tahu badai yang lebih besar akan segera datang. Namun kali ini, ia tidak lagi ingin menjadi korban yang hanya pasrah. Ia ingin berdiri, bertahan, bahkan melawan jika diperlukan. Malam itu rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Lampu ruang tamu masih menyala terang, namun hawa yang menyelubungi ruangan justru seperti dingin dan kosong. Tina duduk sendirian di sofa dengan selimut tipis di pangkuannya. Tangannya sibuk membuka buku catatan kecil yang beberapa hari terakhir mulai ia isi dengan tulisan-tulisan rahasia. Bukan sekadar catatan harian biasa, melainkan kumpulan tanda-tanda aneh yang ia perhatikan dari Doni. Hari-hari yang seharusnya tenang kini berubah menjadi penuh curiga. Setiap langkah Doni, setiap kalimat yang meluncur dari mulutnya, seakan membawa pesan tersembunyi yang harus diuraikan. Tina menulis dengan hati-hati, hari ini Doni pulang lebih malam. Alasannya rapat kantor,
Tapi kemejanya berbau parfum wanita. Bukan parfumku. Senyumnya pun terlihat berbeda. Seperti senyum seseorang yang sedang menyimpan sesuatu. Ia menutup catatan itu pelan, lalu menengok ke arah pintu rumah. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam lewat 15 menit. Biasanya, kalaupun ada rapat, Doni sudah pulang sekitar jam 9. Namun malam ini belum ada tanda-tanda mobilnya memasuki garasi. Tina menghela napas panjang. Hatinya bimbang antara ingin menelepon suaminya atau membiarkan saja. Ia tak ingin tampak seperti istri yang terlalu mengatur. Namun hatinya bergejolak. Akhirnya, ia menekan nomor Doni. Terdengar nada sambung beberapa kali sebelum diangkat. Halo, sayang. Kenapa belum tidur? Suara Doni terdengar normal, bahkan cenderung ceria. Aku hanya khawatir. Sudah jam segini kamu belum juga pulang. Masih di kantor? Tanya Tina dengan nada tenang, meski dalam dadanya terasa gelisah. Masih. Tadi rapatnya molor. Aku sekalian bersihin beberapa dokumen. Gak lama lagi aku jalan pulang. Ya, kamu tunggu saja di rumah. Jangan tidur dulu. Tina mencoba tersenyum walau tak ada yang melihat. Baiklah. Aku tunggu. Telepon ditutup. Namun bukannya lega, rasa curiga Tina justru semakin besar. Ia tahu betul suara Doni saat sedang berada di kantor. Biasanya terdengar agak riuh dengan suara kolega yang lewat atau suara keyboard yang diketuk. Tapi kali ini, suasana di sekeliling Doni terlalu sunyi. Tak lama kemudian, suara mesin mobil terdengar dari luar. Tina cepat-cepat merapikan catatan kecilnya dan meletakkannya di laci meja ruang tamu. Ia berdiri tegak di depan pintu, pura-pura baru saja menonton televisi. Doni masuk dengan wajah sedikit lelah. Ia tersenyum tipis dan langsung menaruh tas kerjanya di meja. Akhirnya sampai rumah juga, katanya sambil meregangkan tubuh. Tina memperhatikan dengan seksama. Ada sesuatu yang berbeda dari caranya membuka sepatu dan melepas kemeja. Gerak-geriknya tanpa hati-hati, seolah ia ingin memastikan tidak ada yang mencurigakan. Namun Tina yang selama ini hidup bersamanya, paham betul gerak-gerik itu. Aku bikinin teh hangat. Ya, ucap Tina. Ia berjalan ke dapur tanpa menunggu jawaban. Di balik kesibukannya merebus air, pikirannya terus berputar. Kalau benar Doni ada rapat, kenapa wajahnya seperti orang yang menyembunyikan kegembiraan? Kenapa bukan wajah lelah pekerja yang baru pulang? Ketika ia kembali ke ruang tamu membawa 2 cangkir teh, Doni sudah duduk santai menyalakan televisi. Tadi aku ditawari proyek baru, katanya tiba-tiba, seolah ingin membuka topik. Mungkin nanti aku akan lebih sering pulang malam. Proyek apa? Tanya Tina, meletakkan cangkir di meja. Proyek kantor. Ada kerjasama dengan perusahaan lain. Tapi belum fix, jadi aku belum bisa cerita banyak. Doni menyeruput tehnya tanpa menatap mata Tina. Tina menahan diri untuk tidak menekan lebih jauh. Ia hanya mengangguk pelan, lalu duduk di sebelahnya. Kalau memang itu baik untuk kariermu, aku dukung, katanya lirih. Namun dalam hati, ia justru semakin yakin ada yang disembunyikan Doni. Keesokan paginya, Tina bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi kali ini sembari memperhatikan ponsel Doni yang ia lihat tergeletak di meja dapur semalam. Hatinya berdebar keras. Ia tahu itu salah, tapi rasa ingin tahunya jauh lebih besar. Ia membuka ponsel itu dengan sidik jari Doni yang masih terdaftar. Setelah masuk, ia langsung membuka aplikasi pesan. Tidak ada yang aneh di chat WhatsApp. Semua terlihat normal, hanya percakapan kerja. Namun ketika ia membuka galeri foto, hatinya hampir terhenti. Ada beberapa foto baru yang disimpan. Foto Doni sedang duduk di sebuah restoran, bersama seorang wanita. Wajah wanita itu tidak tampak jelas karena kamera diatur agak jauh. Tapi Tina bisa mengenali potongan rambutnya. Panjang, berwarna coklat kemerahan. Rambut itu sangat familiar. Rambut Maya. Jari-jari Tina gemetar. Ia buru-buru menutup galeri dan meletakkan kembali ponsel di tempat semula. Air matanya hampir jatuh. Namun ia menahannya. Ia tahu ini belum cukup bukti. Bisa saja itu hanya kebetulan. Bisa saja memang ada urusan pekerjaan. Tapi hatinya menolak menenangkan diri. Saat Doni turun dari kamar dengan pakaian kerja, Tina berusaha bersikap biasa. Sarapan sudah siap, ucapnya dengan senyum tipis. Doni menatap sekilas,
lalu duduk tanpa banyak bicara. Mereka makan dalam keheningan. Hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Seusai sarapan, Doni pamit berangkat kerja. Tina mengantar sampai pintu, lalu menatap punggung suaminya yang menjauh. Kali ini, ia membuat tekad. Ia tidak akan diam. Ia harus mencari tahu lebih dalam, bahkan jika itu berarti ia harus membuntuti Doni. Hari itu, Tina berpura-pura hendak ke pasar. Ia mengambil mobil, namun bukan menuju pasar. Ia mengikuti arah mobil Doni dari kejauhan. Awalnya Doni memang menuju arah kantor, tapi setelah melewati jalan utama, ia justru berbelok ke arah lain. Mobilnya berhenti di sebuah restoran kecil yang agak tersembunyi. Dengan hati berdebar, Tina memarkir mobilnya agak jauh. Ia turun dan berjalan perlahan mendekat. Dari balik kaca, ia melihat Doni duduk berhadapan dengan seorang wanita. Kali ini wajah wanita itu jelas terlihat. Tubuh Tina terasa lemas. Dunia seakan berputar dan udara menjadi sesak. Ia ingin masuk dan menghampiri mereka, tapi kakinya seakan terpaku di tanah. Dari kejauhan, ia melihat Doni tersenyum. Senyum yang dulu selalu ia terima dengan penuh cinta. Namun kini senyum itu diberikan pada sahabatnya sendiri. Malam itu Ratih duduk di ruang kerjanya yang sederhana. Di hadapannya terhampar kertas-kertas bukti transaksi, kwitansi hotel, dan foto-foto hasil pengintaian. Semua tertata rapi di dalam map coklat. Lampu meja menyala redup, bayangan wajah Ratih terpantul di kaca jendela yang diguyur hujan. Ia memandang berkas-berkas itu dengan sorot mata penuh tekad. Rasa sakit memang masih menggelayut, tapi api di dalam dadanya kini menyala semakin besar. Ia tidak lagi ingin menangis tanpa daya. Ia ingin bertindak, dengan cara yang tenang namun pasti. Ponselnya bergetar. Pesan dari Sinta masuk. Ingat, Ratih. Jangan emosi. Semua harus ada tahapnya. Kalau kamu asal bertindak, mereka bisa balik menjatuhkanmu. Mainkan dengan sabar. Ratih tersenyum tipis membaca pesan itu. Ia merasa beruntung memiliki sahabat seperti Sinta. Berbeda dengan Maya, yang justru menusuknya dari belakang, Sinta tetap setia di sisinya. Ratih mengambil napas panjang, lalu menuliskan sesuatu di buku catatan kecil. Judulnya sederhana, Rencana. Kumpulkan bukti sebanyak mungkin tentang pengkhianatan Denny dan Maya. Amankan aset dan harta keluarga agar tidak berpindah tangan. Lindungi anak-anak dari trauma. Persiapkan langkah hukum bila diperlukan. Balaskan luka ini dengan membuat mereka menyesal. Setiap poin ia tulis dengan tinta tebal. Tangannya bergetar, tapi sorot matanya teguh. Beberapa hari berikutnya, Ratih mulai bergerak. Ia sengaja bersikap biasa saja di depan Denny. Saat suaminya pulang, meski hanya sebentar, Ratih tetap melayaninya seperti biasa, seolah tidak tahu apa-apa. Ia menyajikan makanan, menanyakan kabarnya, bahkan pura-pura khawatir dengan kesehatan ibu mertuanya. Bagaimana kabar ibu di kampung, Den? Tanya Ratih sambil menuangkan teh hangat. Denny terdiam sejenak, lalu menjawab terbata. Iya, alhamdulillah, sudah mulai membaik. Ratih menatap suaminya dengan senyum tipis. Dalam hatinya, ia mencatat setiap kebohongan yang terucap. Di balik sikap tenangnya, Ratih mulai mengamankan keuangan. Ia memindahkan sebagian tabungan ke rekening pribadinya yang tidak diketahui Denny. Ia juga mulai mengatur ulang surat-surat tanah dan rumah, diam-diam berkonsultasi dengan notaris. Semua ia lakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan. Anak-anak tetap menjadi prioritasnya. Ratih berusaha keras agar mereka tidak merasakan ketegangan di rumah. Ia menemaninya belajar, memasak makanan kesukaan mereka, bahkan mengajak jalan-jalan di akhir pekan. Namun jauh di dalam hati, Ratih merasa perih setiap kali Nadira atau Andi bertanya, "Kapan papa pulang lama lagi, Ma?" Suatu sore, Ratih kembali bertemu dengan Sinta. Mereka duduk di kafe kecil yang tenang, jauh dari keramaian. Ratih menyerahkan beberapa dokumen baru yang ia temukan, termasuk salinan surat pernikahan Denny dan Maya yang ia dapatkan lewat kenalan pegawai kantor catatan sipil. "Ini bukti paling kuat," kata Sinta setelah membaca. "Kalau kamu mau, sekarang pun bisa kita ajukan gugatan. Tapi aku tahu kamu punya rencana lebih besar." Ratih mengangguk. "Aku tidak hanya ingin bercerai, Sin. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan."
Aku ingin mereka kehilangan segalanya. Seperti aku yang hampir kehilangan segalanya. Sinta menatapnya lekat-lekat, lalu menghela napas. Aku akan mendukungmu. Tapi ingat, lakukan semua dengan kepala dingin. Jangan terbawa amarah. Ratih menggenggam tangan sahabatnya itu. Terima kasih, Sin. Tanpamu mungkin aku sudah hancur. Hari demi hari berlalu. Denny semakin jarang pulang, bahkan kadang menginap berhari-hari dengan alasan pekerjaan. Ratih hanya bisa tersenyum tipis setiap kali mendengar alasan itu. Ia tahu kemana sebenarnya Denny pergi. Suatu malam, Ratih sengaja mengikuti Denny lagi. Dengan menyewa supir langganan, ia membuntutinya dari jarak aman. Kali ini, Denny masuk ke sebuah rumah di pinggiran kota, rumah yang ternyata baru ia beli tanpa sepengetahuan Ratih. Dari balik kegelapan, Ratih melihat Denny turun dari mobil sambil membawa buah tangan, lalu disambut oleh Maya dengan wajah sumringah. Pemandangan itu menghantam Ratih, tapi ia tidak lagi menangis seperti dulu. Ia hanya menatap dengan dingin, memotret setiap detail dengan kameranya. Mainlah sepuasnya, Den. Senang-senanglah selagi bisa. Aku sudah menunggu saat yang tepat untuk membalikan semua ini, bisiknya pelan. Ratih kembali ke rumah dengan hati penuh tekad. Malam itu ia menyusun berkas-berkas di map tebal, lalu menyembunyikannya di tempat aman. Ia tahu, suatu hari nanti map itu akan menjadi senjata pamungkas untuk menjatuhkan Denny dan Maya. Di depan cermin, Ratih menatap dirinya sendiri. Wajahnya memang lelah, tapi sorot matanya sudah berbeda. Bukan lagi wanita yang hancur karena dikhianati, melainkan seorang istri sekaligus ibu yang siap bangkit. Permainan baru saja dimulai, ucapnya lirih. Pagi itu Tina bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja muncul di balik tirai jendela, menebarkan cahaya hangat ke dalam kamar. Namun hati Tina tetap dingin. Malam sebelumnya ia hampir tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Doni dan Maya. Bukan lagi hanya luka yang ia rasakan, tapi juga tekad bulat untuk tidak membiarkan dirinya diinjak-injak. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Mata sembab karena terlalu lama menahan tangis. Namun ada sorot baru di sana. Sorot keteguhan. Aku tidak akan membiarkan mereka menang, bisiknya lirih. Setelah menyiapkan sarapan, Tina duduk di meja makan sambil menunggu Doni turun dari kamar. Saat Doni akhirnya muncul dengan pakaian kerja rapi, Tina tersenyum tipis seakan tak ada yang terjadi. Pagi, sapa Doni dengan nada ringan. Pagi juga, jawab Tina, menyuguhkan roti panggang dan kopi. Mereka makan dalam keheningan. Doni tampak sibuk dengan ponselnya. Sesekali mengetik pesan dengan ekspresi serius. Tina memperhatikan gerak-geriknya. Ia tidak bertanya, tidak menuduh, hanya mengamati. Dalam hatinya, ia sudah tahu kepada siapa pesan itu ditujukan. Setelah Doni berangkat kerja, Tina segera merapikan meja makan, lalu masuk ke kamar kerja kecil di rumah. Di sana ia membuka laptopnya, melanjutkan pencarian informasi yang ia mulai beberapa hari lalu. Kali ini ia lebih fokus. Ia membaca tentang pembagian harta Gonogini, tentang hak istri jika suami berpoligami tanpa izin, bahkan tentang hukum jika ada unsur penipuan dalam pernikahan. Semakin banyak ia membaca, semakin jelas gambaran yang muncul di kepalanya. Ia harus mengamankan aset, rumah, tabungan, bahkan investasi kecil yang selama ini mereka kumpulkan bersama. Semua harus berada dalam kendalinya sebelum Doni berani melangkah lebih jauh dengan Maya. Siang harinya, Tina diam-diam menemui seorang notaris yang dikenalkan oleh salah satu temannya. Dengan tenang ia menanyakan prosedur balik nama beberapa aset ke atas namanya. Ia tidak menjelaskan secara detail masalah rumah tangganya, hanya berkata bahwa ia ingin memastikan haknya terlindungi. Notaris itu menjawab dengan profesional, memberikan daftar dokumen yang harus disiapkan. Dalam perjalanan pulang, Tina duduk di kursi belakang taksi online, menatap keluar jendela. Kota yang ramai terasa seperti latar belakang film panjang yang penuh rahasia. Orang-orang berlalu lalang dengan cerita masing-masing, sementara dirinya tengah mempersiapkan sebuah pertempuran besar yang hanya ia sendiri yang tahu. Setibanya di rumah, ponselnya berdering. Nama Doni muncul di layar. Tina menarik napas panjang sebelum mengangkat. Halo, sayang. Kamu lagi di mana? Suara Doni terdengar biasa, tapi bagi Tina setiap nada mengandung kecurigaan. Aku di rumah,
Kenapa? Jawab Tina datar. Hanya ingin memastikan. Tadi ada rapat mendadak, jadi aku mungkin pulang agak malam. Jangan tunggu ya, makan duluan saja. Tina menutup mata sejenak. Rapat lagi. Selalu rapat. Namun suaranya tetap tenang. Baiklah, hati-hati di jalan. Telepon ditutup. Tina tersenyum miris. Teruslah berbohong, Doni. Semakin kamu bohong, semakin besar langkahku untuk menjatuhkanmu. Malam itu, Tina kembali menulis di catatannya. Kali ini bukan hanya curahan hati, tapi juga rencana-rencana konkret. Ia menulis daftar aset yang harus diamankan, nama-nama saksi yang bisa ia ajak bicara, bahkan kemungkinan untuk menyewa detektif pribadi jika perlu. Beberapa hari berikutnya, Tina mulai bergerak lebih jauh. Ia mengunjungi bank tempat mereka menabung bersama. Dengan alasan keamanan, ia meminta laporan transaksi lengkap beberapa bulan terakhir. Dari situ, ia menemukan banyak hal yang semakin memperkuat kecurigaannya. Ada penarikan tunai dalam jumlah besar yang tidak pernah ia ketahui. Ada pembayaran ke rekening asing yang mencurigakan. Setiap bukti kecil ia kumpulkan dengan rapi, disimpan dalam folder khusus di laptop dan juga di flash disk cadangan. Ia tidak ingin kehilangan jejak. Namun di depan Doni, Tina tetap bermain peran. Ia masih memasak, masih tersenyum, masih mendengarkan cerita Doni dengan sabar. Bahkan sesekali ia pura-pura manja, menanyakan kapan mereka bisa liburan bersama lagi. Doni tampak lega melihat sikap Tina yang seolah tidak mencurigai apa-apa. Padahal di balik semua itu, Tina sedang menyiapkan jebakan yang perlahan menutup rapat jalannya. Suatu malam, ketika Doni sudah tertidur, Tina berdiri di balkon kamar. Angin malam berhembus lembut, membawa bau tanah basah setelah hujan sore tadi. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku sudah terlalu lama diam. Saatnya aku ambil kendali. Jika mereka pikir aku akan pasrah, mereka tidak mengenalku. Di kejauhan, suara kendaraan lewat terdengar samar. Kehidupan kota terus berjalan, seakan tak peduli pada kisahnya. Namun Tina tahu, hidupnya sedang memasuki babak baru. Babak di mana ia bukan lagi korban, tapi pemain utama yang siap mengatur jalannya permainan. Dan kali ini, ia berjanji dalam hati, Doni dan Maya akan menyesal karena telah meremehkannya. Hidup Ratih kini tak lagi sama seperti dulu. Luka demi luka yang pernah ia alami bersama Denny dan mertuanya memang meninggalkan bekas. Namun semua itu justru membuat dirinya lebih kuat. Ia belajar bahwa setiap kepahitan bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kebangkitan yang lebih besar. Rumah besar yang dulu menjadi saksi penderitaannya kini berubah menjadi istana penuh kebahagiaan. Bukan karena kemewahan yang ia miliki, melainkan karena ketenangan hati yang akhirnya ia rasakan. Ratih sudah tak lagi dihantui rasa takut akan dihina, disiksa, atau ditindas. Sebaliknya, ia kini berdiri sebagai seorang perempuan yang merdeka, dihormati, dan disayangi oleh orang-orang di sekitarnya. Anak-anaknya yang sempat menjauh karena termakan fitnah kini perlahan kembali ke pangkuannya. Mereka menyadari siapa yang benar-benar mencintai mereka dengan tulus. Ratih tidak pernah membalas sakit hati pada anak-anaknya, justru ia merangkul mereka dengan kasih sayang yang lebih besar dari sebelumnya. Ia tahu, luka mereka sama dalamnya dengan luka yang ia rasakan. Sementara itu, Denny dan ibunya yang dulu begitu congkak kini harus hidup dengan kenyataan pahit. Semua yang dulu mereka anggap milik mereka kini sirna. Kekuasaan, harta, bahkan harga diri, semuanya runtuh satu persatu. Mereka tidak lagi bisa berdiri dengan kepala tegak di hadapan orang lain, karena aib dan kesalahan mereka sudah terbongkar. Ratih tidak pernah benar-benar membalas dendam dengan kekerasan, tetapi kehidupan sendiri yang memberikan balasan setimpal. Diam-diam, ia justru merasa iba. Namun, ia juga sadar, keadilan Tuhan tidak pernah salah alamat. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Hari-hari Ratih kini penuh dengan aktivitas baru. Ia lebih fokus mengurus bisnisnya, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan menjadi tempat bersandar bagi banyak perempuan yang mengalami nasib serupa dengannya dulu. Ia menjadikan kisah hidupnya sebagai kekuatan untuk menginspirasi, bahwa tidak ada perempuan yang harus menyerah hanya karena ditindas, dihina, atau diremehkan. Suatu sore, Ratih berdiri di balkon rumahnya, memandang matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Angin berhembus lembut, menyapu wajahnya yang kini tampak lebih teduh.
Ia tersenyum kecil, mengingat perjalanan panjang yang sudah ia lewati. Terima kasih, ya Allah, bisiknya lirih. Karena engkau tidak pernah meninggalkanku, bahkan ketika aku hampir putus asa. Air matanya menetes, bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Kini ia tahu, semua penderitaan yang ia alami bukan untuk menghancurkan dirinya, melainkan untuk membentuknya menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berharga. Dan pada akhirnya, Rati benar-benar menjadi pemenang. Bukan karena ia memiliki kekayaan atau kekuasaan, melainkan karena ia berhasil menemukan kembali harga dirinya, cintanya, dan kebahagiaannya.